Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar KD 3.6 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Cermin. Cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mari kita bahas satu persatu. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Sifat-sifat cermin datar. Yang pertama, ukuran, besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Bayangan tegak seperti bendanya. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Selanjutnya, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung atau bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Contohnya yaitu bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Bisa kita perhatikan melalui gambar bahwa cermin itu bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Sifat-sifat cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Nah, jika benda berada jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, sejati, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung atau bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Contohnya yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Bisa kita perhatikan melalui gambar bahwa bidang pantulnya itu melengkung ke arah luar. Sifat-sifat cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat semu atau maya, tegak, diperkecil dari ukuran benda sebenarnya. Selanjutnya, sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Nah, periskop ini menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Cara kerja periskop pertama,
Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Yang keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat di keadaan di atas periskop. Nah, perhatikan gambar periskop berikut. Cahaya masuk lalu dipantulkan oleh cermin pertama, merambat lurus dan cahaya dipantulkan oleh cermin kedua, lalu cahaya dapat diterima oleh mata kita. Nah, dalam surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat ini, kita disuruh untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, seperti nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat kebahagiaan, dan nikmat yang lainnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.